Pernah dengarkah kamu bahwa Hitler pernah ingin merencanakan operasi yang gila? Operasi ini dinamakan Operasi Singa Laut, di mana Britania Raya menjadi korban dari operasi ini. Dalam operasi Fall Road, Jerman kehilangan sekitar 27.000 pasukan, 18.000 pasukan hilang, dan 111.000 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, di pihak Perancis, jumlah korbannya jauh lebih banyak, di mana 92.000 serdadu Perancis tewas dan 200.000 lainnya hilang. Sekarang kita memasuki ke babak perang yang baru. Kini, Hitler ingin membalas kekalahan perangnya dalam Perang Dunia I. Tidak ada yang lain selain Inggris. Operasi ini dinamakan Operasi Singa Laut. Lagi-lagi, Hitler mencoba untuk bernegosiasi untuk damai kepada Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Namun karena sifat keras kepalanya, ia tetap menolak tawaran tersebut. Walaupun itu, Churchill tetap keringat dingin. Bukan apa, karena Inggris menjadi negara sekutu satu-satunya yang masih bertahan di Eropa. Inggris hanya bisa mengandalkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang dimana waktu itu masih sebagai negara netral. Uni Soviet tentu tidak bisa menjadi sekutu Inggris. Mereka masih terikat dengan perjanjian damai dengan Jerman tahun 1939. Harapan Churchill satu-satunya hanya Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Franklin D. Roosevelt. Namun, karena ada pergolakan internal pemerintahannya, Roosevelt tidak dapat membantu karena harus melawan musuh-musuh politiknya. Hitler mulai menyusun rencana penyerangan. Awalnya, ia mempersiapkan pasukan SSE-nya beserta Kriegsmarine yang berada di Prancis untuk menyerang setelah Luftwaffe mampu menghancurkan langit Britania. Kini, Luftwaffe kembali diberi tugas oleh Hitler. Misinya adalah menghancurkan RAF. Luftwaffe yang dipimpin oleh Göring membagi kekuatan menjadi 3 kelompok serang. Luftflotten II mendapatkan wilayah tempur bagian Inggris Barat Daya dan kota London. Mereka bertugas untuk mengebom London di siang hari. Luftflotten III mendapatkan wilayah tempur bagian tengah dan barat laut Inggris. Mereka bertugas untuk melakukan pengeboman pada malam hari. Sementara Luftflotten V diberi wilayah tempur di bagian utara Inggris sampai Skotlandia. Dikarenakan akan menjadi pertempuran udara yang sengit, Hitler menyiapkan pesawat dalam jumlah yang sangat banyak. Barisan tempur itu akan diisi oleh 1.311 unit pesawat pengebom ringan seperti Ju-87 Stuka dan He-111. Untuk mengawal pesawat pengebom, Hitler juga menyiapkan pesawat tempur dan penyergap Bf-109 unit. Churchill pun tak tinggal diam. Ia menyiapkan 800 pesawat buruh sergap seperti Spitfire dan Hurricane untuk mempertahankan kedaulatan udaranya. Bulan Juli 1940, Luftwaffe memberikan gertakan pertamanya ke Inggris. Mereka mengebom habis wilayah-wilayah pelabuhan dan menenggelamkan banyak kapal. Aksi ini dimaksudkan untuk memprovokasi RAF agar keluar dari pangkalannya dan melakukan perlawanan. Churchill melarang RAF untuk membalas serangan itu karena ia
ingin bertindak sangat hemat dengan nyawa pilot dan pesawat tempur yang kalah dalam jumlah. Weiterkämpfen. Wir lebten, kämpften nur, zu kämpfen. Krieg hört man nicht auf. Man hat seine Pflicht zu tun bis zum letzten. Pflicht, Treue, Ehre, Vaterland und Kameradschaft. Pada tanggal 12 Agustus 1940, Göring benar-benar menjalankan perang yang sesungguhnya. Ia mengirimkan lebih dari 1.500 pesawat dalam satu hari dan menjatuhkan bertonton bom di beberapa pusat radar Inggris. Sebanyak 5 pusat radar milik Inggris rusak. Keesokan harinya, Göring memerintahkan Luftwaffe untuk menghabisi pangkalan terbang Inggris. Tak hanya itu, seluruh industri pesawat milik Inggris diserang, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1940, RAF melakukan serangan balasan kepada Luftwaffe. Satu kesalahan Jenderal Göring adalah ia tak meneruskan pengeboman terhadap instalasi radar Inggris, sehingga memberikan waktu bagi Inggris untuk membenahi kembali seluruh instalasi yang rusak. Kini, pesawat Inggris dapat mendeteksi pesawat Jerman dari jarak yang lebih jauh. Luftwaffe masih mengarah pada fasilitas-fasilitas militer. Namun, pada malam hari tanggal 19 Agustus, terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pilot Luftwaffe. Pilot tersebut menjatuhkan seluruh bomnya di atas pusat kota London. Peristiwa itu menyulut amarah Churchill dan mengambil keputusan nekat. Ia kemudian mengirim serangan balasan yang serupa pada tanggal 25 Agustus 1940. RAF dengan pesawat pengebomannya mengirimkan ratusan ton bom kepada penduduk kota Berlin sebagai balasan terbakarnya kota London. Hitler pun marah. Ia mengira RAF telah musnah. Akibat tekanan yang dilakukan Hitler kepada Göring, ia mengubah strategi perangnya menjadi perang yang membabi buta. Kini, ia tidak hanya mengarah pada fasilitas militer atau industri penerbangan. Ia juga mengarahkan serangan ke tengah pemukiman warga. Menuju pertengahan September, pengeboman dan pertarungan udara jarak dekat masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda pengurangan. Göring dinilai hanya menghabiskan sumber daya Jerman dan kurang efektif dalam menjalankan strateginya, sehingga Hitler kecewa dan pada tanggal 17 September, ia memutuskan menunda invasi ke Inggris tanpa batas waktu yang ditentukan. Sekarang kita memasuki ke pertempuran Italia di wilayah Balkan. Pada tanggal 28 Oktober 1940, Mussolini, pemimpin Italia, menyulut perang terhadap Yunani. Mussolini menjadikan misi pembebasan orang-orang minoritas Albania yang berada di kota Epirus sebagai alasan invasi. Pasukan Italia dengan milisi Albania memberikan simpati pada gerakan pembebasan itu. Sebelumnya, Duta Besar Italia untuk Yunani berkunjung dan menyampaikan ultimatum Italia agar pasukan Yunani yang ada di perbatasan menyerah. Tanpa berpikir panjang, Perdana Menteri Yunani Ioannis Metaxas menolak tuntutan tersebut. Walaupun sebenarnya kekuatan Yunani jauh lebih lemah dari Italia, mereka tetap menolak karena adanya jaminan dari Inggris bahwa mereka akan membantu apabila suatu saat Yunani diserang secara mendadak oleh Italia. Serangan pertama dilakukan pada pukul 5.30 di Jembatan Perat. Mereka segera melewati garis perbatasan dan berhasil menguasai jembatan tersebut. Satu jam kemudian,
Kolom Trizio mulai menyebrang dan berhasil menundukkan pasukan penjaga perbatasan Yunani di Stavros Kiatni dan merebut bukit yang ada di sekitarnya. Sementara itu, pada pukul 7, kolom pasukan Sapienza juga berhasil menyeberang dan mengalahkan pasukan Yunani di Krioneri. Setidaknya, pasukan Italia dan milisi Albania berhasil meraih kemenangannya hingga tanggal 4 November. Angkatan udara Italia jauh lebih superior bila dibandingkan dengan angkatan udara Yunani. Pesawat mereka relatif lebih modern dengan jumlah yang lebih banyak. Namun, mereka tidak memanfaatkan superioritas udara mereka dengan menghancurkan pangkalan udara Yunani dan senjata pertahanannya di beberapa titik. Ini menjadi sebuah kesalahan besar bagi Italia. Yunani dengan mental baja membalas dan menembak jatuh pesawat mereka. Tidak hanya itu, Inggris menepati janjinya dengan mengirimkan RAF ke Yunani pada tanggal 3 November 1940, dan itu merupakan bencana besar bagi Italia. Italia hanya menikmati kemenangan singkat di Yunani, sebelum akhirnya mereka halus menelan kekalahan akibat serangan balasan Yunani pada tanggal 1 November 1940. Divisi Julia Italia yang berhasil mencapai barat Samaria secara mendadak dihadang oleh divisi kavaleri Yunani. Satuan lapis baja tersebut didukung oleh divisi infanteri 1 dan bergerak menyerang divisi Julia. Serangan tersebut berhasil mendorong resimen Cividale dan Gemona, sedangkan pasukan infanterinya bergerak dan menyerang mereka dari bukit. Akibatnya, divisi Julia terkepung hingga markasnya mundur. Pasukan Yunani berhasil menangkap 700 pasukan Italia dari resimen Alpini yang berusaha mundur pada tanggal 10 November 1940. Hingga tanggal 10 Januari 1941, pasukan Yunani telah merebut Kelsier yang berjarak 100 km dari garis perbatasan sebelum perang. Kekalahan pasukan Italia di Yunani memberikan pukulan mental bagi angkatan bersenjata Italia dan Perdana Menterinya, Benito Mussolini. Akhirnya, Mussolini memutuskan untuk meminta bantuan kepada Hitler karena kondisinya yang semakin terancam. Hitler pun mengirimkan 2 mesin pembunuh dan menghabisi setiap musuhnya di Afrika dan Balkan. 2 mesin itu adalah Korps Afrika dan Angkatan Darat Jerman yang diperkuat dengan Waffen SS. Hitler segera memerintahkan Komando Angkatan Darat untuk membentuk Korps Afrika pada tanggal 11 Januari 1941. Korps tersebut merupakan korps yang dibentuk setelah Komando Tertinggi Jerman memutuskan untuk mengirimkan tentaranya ke Libya. Hitler kemudian menunjuk secara langsung Jenderal Johannes Erwin Eugen Rommel yang sedang naik daun. Rencananya, korps tersebut akan didaratkan di pelabuhan Tripoli. Sementara itu, untuk menghadapi pasukan Yunani di selatan, Hitler mengajak teman sekutunya yang baru saja bergabung dalam Pakta Triparite untuk menghajar Yunani. Dalam rencana penyerangan tersebut, Yugoslavia dan Bulgaria turut bergabung. Operasi ini diberi nama dengan Operasi Marita. Pada awalnya, Bulgaria merupakan negara netral dalam Perang Dunia Kedua. Dia bergabung dalam blok poros setelah Jerman memberikan tekanan diplomatik kepadanya. Hitler juga menjanjikan kepada Bulgaria wilayah bagian timur Yunani dan sebagian besar Makedonia untuk diduduki. Terdapat sebuah peristiwa yang membuat persiapan Operasi Marita menjadi semakin rumit. Pemerintahan Yugoslavia yang sebelumnya telah bergabung dalam blok poros secara mengejutkan dikudeta oleh pemimpin militer Serbia yang merasa enggan dengan perjanjian itu. Yugoslavia pun berbalik arah menyerang Jerman. Pada awal Maret 1941, pasukan Jerman yang tergabung dalam Angkatan Darat ke-12 yang merupakan bagian dari Korps 40
diberangkatkan dari Metz ke Balkan menggunakan jalur kereta api. Luftwaffe menjatuhkan bom selama 2 hari di kota Beograd, yang merupakan ibu kota Yugoslavia, sebagai serangan awal. Gefangene Engländer und Griechen. Tanggal 6 April 1941 merupakan tanggal dimulainya pertempuran yang sebenarnya. Korps Partulu segera berhamburan di setiap sudut kota Beograd. Pasukan Yugoslavia yang tidak siap secara mental untuk bertempur melawan Jerman segera melakukan desersi besar-besaran. Bahkan, banyak di antara mereka yang membelot ke barisan Jerman. Kota tersebut akhirnya jatuh ke tangan Jerman pada tanggal 12 April, dan disusul pernyataan menyerahnya Yugoslavia beberapa hari kemudian. Misi selanjutnya adalah menaklukkan Yunani. Yunani akan dikepung melalui 3 arah sekaligus. Bagian barat berisikan prajurit Italia, Albania, dan Jerman. Bagian utara diisi oleh pasukan Jerman, dan di timur terdapat pasukan Jerman dan Bulgaria. Pasukan Jerman yang berada di utara segera memasuki celah Klidi. Celah tersebut merupakan gerbang pertama menuju Yunani dan dijaga oleh pasukan Yunani dan Australia. Jenderal Sir Henry Wilson, yang merupakan komandan pasukan Inggris dan negara persemakmurannya, mengerti tujuan taktik Jerman menyerang celah Klidi. Menurutnya, dengan dikuasainya celah Klidi oleh Jerman, akan membuat tentara mereka terpencar dengan tentara Yunani di barat. Jenderal Wilson telah membangun pertahanan di celah tersebut. Dia melihat celah Klidi didominasi dengan puncak-puncak bukit lembah, sehingga memudahkannya untuk menempatkan senapan mesin di puncak-puncak bukit dan ranjau darat di lembahnya. Pada tanggal 10 April, pasukan SS menyerang wilayah tersebut. Mereka menderita berat akibat gempuran dari senapan mesin yang berada bukit, ditambah terdapat banyak ranjau di daerah lembah. Setelah 3 hari pertempuran untuk menundukkan sekutu, Jerman hanya kehilangan 37 orang, dan 98 orang lainnya terluka. Akibat serangan Oktober lalu, prajurit Yunani saat itu terlalu berfokus dengan front barat yang berbatasan langsung dengan Albania, sehingga bagian timur Yunani menjadi sangat lemah. Melihat itu, pasukan Jerman yang bergabung dengan Bulgaria dengan segera melakukan serangan mendadak menuju kota Tres. Akibat mereka kalah dengan jumlah, mereka terpaksa untuk mundur ke garis Meksatas. Tak lama setelah itu, garis Meksatas dengan cepat direbut oleh Jerman dan Bulgaria. Pasukan sekutu yang tersisa dari pertempuran di celah Klidi kemudian melarikan diri menuju celah Klisura yang dipertahankan pasukan Yunani. Mengetahui kondisi medan yang sulit, Leibstandarte maju terlebih dahulu untuk menaklukkan medan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan lapis baja. Mereka mencoba mendobrak pertahanan Yunani, namun rentetan tembakan datang dari depan. Dalam kondisi yang serba salah, Komandan Batalion Perintis Leibstandarte Meyer melemparkan sebuah granat tangan ke belakang barisan penembak dan disusul dengan gerak cepat pasukannya menaiki lereng bukit untuk menghancurkan pertahanan musuh dari belakang. Meyer pada akhirnya gugur. Pasukan SS akhirnya berhasil menaklukkan Medan dan menduduki kota Kastoria pada tanggal 15 April 1941. Seorang komandan Angkatan Darat 3 Yunani, Letnan Jenderal Georgios Solakoglu, tengah mengalami kebimbangan ketika pasukan poros menginvasi dari 3 arah sekaligus. Tentara Italia dan Jerman di barat berhasil menaklukkan wilayah barat laut dan utara, sedangkan tentara Bulgaria berhasil menaklukkan wilayah timur. Pasukannya terjepit dan komunikasi dengan staf umum di Athena terus mengalami gangguan. Dengan kondisi yang sulit, Solakoglu mulai memikirkan cara untuk menyerah kepada Jerman. Pada 20 April,
Di saat pasukan Poros mengamankan celah Katara, seorang utusan Jenderal Solakoglu muncul dan menyatakan menyerahkan diri. Pada 23 April 1941 di kota Tesalonika, sebuah dokumen tentang penyerahan diri ditandatangani oleh sang jenderal senior Yunani. Pada 27 April 1941, pasukan Jerman yang telah masuk ke dalam jantung pertahanan Yunani kini telah menginjakan kaki di Athena, ibu kota Yunani. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.